Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir apapun agamanya, selain muslim yang disebut non-muslim, apapun agamanya mereka akan saling bahu-membahu, dukung-mendukung, tolong-menolong. Itu Al-Quran, bukan saya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian orang-orang kafir itu akan menjadi pendukung dan penolong orang-orang kafir lainnya. Illa taf'aluhu, bila kamu sekalian tidak saling dukung-mendukung, sebagai orang mukmin tidak saling bahu-membahu, tidak saling tolong-menolong, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, pasti akan terjadi malapetaka besar di atas bumi dan terjadi fasadun kabir, kerusakan yang besar. Perhatikan kata-kata ini. Kejadian adanya fitnah atau malapetaka, bahasa Arab fitnah itu dalam Al-Quran punya makna diantaranya adalah malapetaka. Al-fitnatul kubro, malapetaka besar. Fitnah juga, ada fitnah bahasa Indonesia, itu fitnah juga. Fitnah juga adanya kekufuran, kesyirikan, punya makna itu. Tapi di sini fitnah malapetaka besar. Jadi di atas bumi akan terjadi malapetaka besar, akan terjadi kerusakan yang besar kalau umat Islam tidak bahu-membahu. Itu ayatnya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi kalau ada kerusakan yang besar di atas bumi, kalau di Timur Tengah kemudian terjadi malapetaka besar, karena umat Islamnya tidak bahu-membahu. Kalau seandainya antara Saudi, antara Qatar, antara negara-negara di Timur Tengah terjadi malapetaka karena umat Islamnya tidak bahu-membahu. Kalau umat Islam yang ada di Saudi, yang ada di Qatar, yang ada di Yaman, yang ada di Kuwait, yang ada di Oman, yang ada di sekitar Timur Tengah itu bersatu, tidak ada negara manapun, apalagi cuma Amerika, untuk bisa memporak-porandakan Timur Tengah. Ini ayat. Berarti di mana saja, di belahan bumi mana saja, kalau terjadi kerusakan, itu karena umat Islamnya tidak bersatu padu. Di Indonesia pun, kalau umat Islam itu bersatu padu, tidak ada kekuatan lain di luar Indonesia ini yang mampu merobohkan Indonesia. Ini ayat, bukan Satori, itu bukan. Nah, kalau umat Islamnya bersatu padu, maka umat Islam akan berwibawa. Umat Islam akan memiliki kekuatan. Umat Islam betul-betul hebat. Dehemnya saja sudah ditakuti, udah takut semuanya, diam semuanya. Kalau umat Islamnya bersatu, coba, kewibawaan umat Islam di dunia ini menjadi hilang karena 4 hal. Selain karena perpecahan yang merupakan sebab utama, karena perpecahan itu menunjukkan tidak adanya kekuatan iman. Orang yang kuat imannya tidak mungkin pecah.
Kalau kita bisa berpecah, satu masjid ini bisa berpecah gara-gara masalah kecil-kecil, artinya iman kita itu problem. Innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah mukmin itu pasti bersaudara. Tanya Ustadz, kalau yang namanya innama itu adatul hasr. Adatul hasr itu maknanya untuk membatasi. Hanya mukmin saja yang bisa berukhuwah. Kalau makna itu, innamal mu'minuna ikhwah. Artinya kalau ada perkumpulan-perkumpulan yang tidak dilandasi oleh keimanan, maka perkumpulan itu adalah perkumpulan semu yang setiap saat bisa pecah. Apapun itu perkumpulannya, baik dalam bentuk partai ataupun dalam bentuk ormas atau dalam bentuk arisan, ketika tidak dilandasi oleh satu keimanan maka siap pecah. Ini Al-Quran yang bicara begitu. Yang kedua, umat Islam menjadi tidak bernilai dan tidak berwibawa ketika sebagian umat Islam banyak yang terjerumus kepada kemaksiatan. Sesungguhnya kemaksiatan itu akan mengurangi wibawa umat. Kalau banyak umat Islam yang bermaksiat, udah habis. Karena kemenangan umat Islam itu di hadapan umat yang lainnya ketika umat Islam itu karena ketakwaannya. Ketika ketakwaan ada pada diri mukmin, maka seluruhnya itu menjadi hebat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk banyak bertakwa. Umar bin Khattab kalau ingin mengirimkan bala tentara ke medan perang, nasihatnya itu ketakwaan. Alaikum bitaqwallah fa innaha afdalul uddati 'alal adu. Kamu sekalian wajib bertakwa karena ketakwaan itu adalah modal utama mengalahkan musuh. Umat Islam kalau bertakwa bisa mengalahkan musuh. Problematikanya akan diberikan banyak solusi. Oleh sebab itu ketika di bulan Ramadan yang tujuan diantara puasa itu adalah ketakwaan, sebenarnya kalau puasanya benar, doanya benar, ibadahnya benar, qiyamnya benar, tilawahnya oke, maka sebenarnya ini sarana untuk menggapai kemenangan, baik Bekasi ataupun Jawa Barat ataupun Indonesia. Puasa benar, doanya benar. Kalau umat Islam ketika tahajud meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa ini mendapatkan keberkahan dari Allah, bangsa ini mendapatkan pemimpin yang soleh, akan terkabul kalau umat Islamnya seluruhnya sama-sama meminta kepada Allah. Kalau bersatu, kalau saling dukung mendukung. Yang membawa umat Islam itu menjadi tidak berwibawa ketika umat Islam, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika umat Islam mulai cinta dunia, hubbud dunia, lebih mendahulukan dunia, gara-gara 100.000, 200.000, gara-gara wah diangkat menjadi camat, diangkat menjadi ini, kemudian habis keimanannya. Itu tanda-tanda kehancuran. Wibawa umat tidak. Oh, cuma dengan jabatan segitu saja luntur imannya. Kemudian yang keempat, yang membuat muslim itu tidak berwibawa ketika umat Islam ini enggan berjuang di jalan Allah, enggan berkorban. Berkorban, apakah itu namanya direct selling ataupun membawa orang supaya menuju kepada kebaikan, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, apakah itu yang berkorban dengan jiwanya? Kita mau berjamaah di sini bersama-sama, meninggalkan kesenangan-kesenangan kita tinggalkan berbagai macam kesenangan di rumah,
untuk berjamaah di sini, untuk ketemu lillahi ta'ala. Itu salah satu bentuk pengorbanan. Tidak mau diberi sumbangan apapun yang membawa kita kemudian kita tidak sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah bentuk pengorbanan. Kita mau menuntut ilmu dari rumah menuju sini kemudian untuk mendengarkan, itu adalah bentuk pengorbanan. Mukmin kalau tidak mau berkorban sudah nggak ada artinya. Mukmin kalau tidak mau bersedekah nggak ada artinya. Sebab iman itu buktinya adalah bagaimana pengorbanan. Wat-tadhiyah. Dalam Al-Quran tegas bahwa orang mukmin pasti diberi kemenangan. Syaratnya, ya syaratnya mukmin. Syaratnya mukmin. Kalau seandainya penyakit-penyakit itu muncul, entah itu perpecahan, banyaknya kemaksiatan, sudah terlalu mencintai dunia, tertipu dengan dunia, maka kemudian akan ada kekalahan. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang mukmin itu memang berbeda dengan muslim. Muslim itu pengakuan bahwa dirinya pasrah kepada Allah, menerima ajaran Islam. Dengan 2 kalimat syahadat menjadi seorang itu menjadi muslim. Tetapi keimanan mukmin itu lebih tinggi. Maka ketika orang-orang Badui berkata, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lihat dalam surat Al-Hujurat. Orang-orang Badui berkata bahwa kami sudah mukmin. Katakan Muhammad, qul lam tu'minu, kamu belum iman. Iman belum masuk ke dalam dirimu, baru Islam. Ulama-ulama Indonesia ada yang mengatakan bahwa ini seperti Buya Hamka. Kalau ingin melihat orang Islam di Indonesia, lihat saja waktu sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri orang Islam itu. Kalau ingin lihat orang-orang mukmin, lihat ketika waktu sholat subuh berjamaah. Katanya begitu. Karena apa? Mukmin memiliki syarat-syarat tersendiri. Ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Tegas. Hanyalah mukmin yang sesungguhnya adalah mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tanpa ada keraguan sedikit pun kemudian mau berjuang dengan hartanya dan jiwanya di jalan Allah. Ini berjuang dengan hartanya, jiwanya di jalan Allah. Betapa banyak orang mukmin seakan-akan dia sholat terus di berjamaah, oke, bagus. Sudah anaknya dimasukkan ke sekolah Islam, oke, itu bagus. Balik dia kerja begitu saja. Tidak pernah memikirkan saudaranya yang sedang terancam, saudaranya yang sedang tertindas, saudaranya yang sedang kena malapetaka. Tidak pernah memikirkan itu. Tidak mau berjuang. Kalah menang biar aja lah, bukan saya ini. Manusia yang tidak peduli, itu tidak mau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Dalam surat lain, coba perhatikan di dalam surat Al-Anfal ayat 23. Ada kata innama juga, hanyalah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah mukmin itu apabila disebut nama Allah langsung bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah,
ayat-ayat Allah tentang kebesaran Allah, zadatuhum imana, imannya bertambah. Dan mereka ini setelah berusaha, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa mendirikan sholat, tapi juga mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari hartanya, bukti daripada keimanan. Jadi di bulan Ramadan ini, yang merupakan untaian dari bulan-bulan sebelumnya, ketika ada bulan Rajab adanya Isra Mi'raj, kemudian ada bulan Sya'ban, itu awal daripada pengokohan tazkiyatun nafas. Kemudian masuk di bulan Ramadan, ini penggodokan utama agar mukmin seluruhnya mengokohkan tazkiyatun nafas untuk mengokohkan ketakwaan. Sebenarnya di bulan Ramadan ini untuk mengantarkan kepada kemenangan. Jadi kalau ingin menang, tazkiyatun nafas, menguatkan hubungan dengan Allah. Perang Badar di bulan Ramadan menang ketika umat Islam saat itu dekat dengan Allah luar biasa, bersatu padu, tidak bercerai-berai. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Itu ketika umat Islam bersatu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiyatun nafas. Oleh sebab itu bukan kebetulan bahwa adanya persaingan setelah bulan Ramadan itu bagi umat Islam sebenarnya saat-saat untuk banyak meminta kepada Allah. Saat tahajudnya minta kepada Allah, saat sholatnya dalam sujudnya minta kepada Allah dengan kuat, sehingga umat Islam diberi kemenangan dunia dan akhirat, menang melawan hawa nafsu, menang terhadap pembantu-pembantu syaitan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ramadan ini adalah bulan perjuangan, Ramadan ini bulan tazkiyatun nafas, Ramadan ini adalah bulan untuk menggapai kemenangan. Dan dalam sejarah, Ramadan adalah bulan kemenangan sepanjang masa. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita menggapai kemenangan di bulan Ramadan ini, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita dilepas